Assalamualaikum Sobat Solder, berjumpa lagi. Ini adalah lampu LED dengan merek Philips. Ini dayanya 30 watt dan ini akan kita servis. Tapi sebelumnya kita cek dulu ya, apakah kerusakannya seperti bagaimana. Oke, ini kita colokan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dan ternyata tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oke, langsung aja ya kita bongkar. Oke, di sini saya sudah menyiapkan pisau. Ini ya, pisau dapur. Teman-teman boleh pakai apa aja, yang penting bisa untuk mencongkel ini tutupnya dengan aman. Nah, ini kita pakai pisau, terus kita pukul-pukul dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Jika sudah seperti ini, jangan sampai dipakai pisau semuanya, karena takut nanti penutupnya ini, plastiknya ini dia akan rusak karena pisau ya. Jadi gunakan, kalau bisa gunakan pisau yang agak tumpul biar plastiknya ini tidak ikut terpotong. Nah, kemudian kita di sini saya menggunakan bekas SIM card. Teman-teman boleh pakai apa aja. Nah, ini kita sisipkan di celah-celah yang bekas pisau tadi, kemudian kita tarik perlahan. Bismillah. Ya, satu aja. Ya. Tarik. Ups. Bismillah. Biasa kalau pilih ya, yang banyak banyak. Jadi susah untuk dibaca. Ups, bisa apa? Oke, tidak apa. Bismillah. Ya, kalau teman pengen pakai minyak putih, saya tidak ya. Karena kalau minyak putih bisa rusak kesnya, yang ikut apa ikut. Aduh. Kalau pakai minyak putih sih terpaksa minyak putih. Alhamdulillah. Nah, ini udah kelihatan dan ada LED-nya yang gosong. Di LED-nya ini dia ada 3 elemen. Berarti kemungkinan besar ini adalah LED 9 volt. Tapi nanti kita akan cek lagi. Kita buka bagian sini ya, bagian pinnya. Di sini hati-hati ya. Di sini saya masih menggunakan pisau dapur. Ya, ya. Setelah pinnya lepas, kita akan membuka drat lampunya ini. Di sini saya akan menggunakan tang saja. Kemudian saya juga gunakan kertas. Nah, tapi di sini kertasnya yang agak tebal ya. Nah, di sini kertasnya agak tebal. Kemudian kita lapisi ini nih dratnya, kita kelilingi. Nah, ini fungsinya biar dratnya ini tidak rusak saat kita jepit gini ya. Kemudian kita putar begini ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi tang ini kita tahan, terus casing lampunya kita putar berlawanan arah jarum jam, atau bisa juga tangnya yang diputar berlawanan arah jarum jam. Bismillahirrahmanirrahim. Ups, agak keras sobat solder. Oke, kita coba lagi. Oh, ternyata terlalu keras sobat solder, jadi saya jepitnya agak kuat nih karena keras sekali nih Philips, jujur. Oke ya sudah, kita rusakin aja dratnya, nanti kita ganti. Bismillah. Oh, ini baru dia mau lepas. Ya udah, dan kita bisa pukul di bagian dalam sini. Nah, ini ada mesin lampunya, jangan sampai dipukul ya. Nah, setelah itu kita pukul. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini alhamdulillah udah lepas sobat solder, dan bisa dilihat ini PCB untuk lampu Philipsnya lumayan besar ya, ini PCB nya. Oke, kita sisipkan
PCB atau casing lampunya, kita beralih ke PCB LED-nya. Ini ya sobat solder. Wah, karena terlalu keras tadi saya pukulnya agak kekencangan, tapi masih aman lah. Oke, di sini saya akan menguji tegangan dari LED ini sebelum kita bongkar apakah saya punya stok LED-nya ataukah tidak. Kemudian teman-teman siapkan LED tester. Di sini saya punya yang rakitan saja. Ya, kalau ada uang lebih silakan beli yang udah jadi, yang udah lengkap dengan voltmeternya. Nah, di sini saya punya karena rakitan dan tidak dilengkapi dengan voltmeter, maka saya gunakan avometer saya sebagai voltmeter. Nah, di sini saya tempelkan probe avometer ke output LED tester saya ini. Nah, jika sudah tertempel seperti ini, kita nyalakan dulu avometernya. Kemudian kita colokkan LED testernya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah terbaca. Dan kita tes LED-nya per biji. Ya, kita ambil salah satu sampel aja. Bismillah. Oke, di sini ternyata dia pakai 4 biji LED ini ya. 4 biji LED di paralel. Nah, di sini terbaca 7,8 volt. Nah, karena ini di paralel 7,8 volt, kita coba pindahkan ke arus yang agak tinggi di sebelahnya. Sini ya. Arus yang agak tinggi. Kemudian kita pindahkan juga probe avometernya. Nah, di sini kita siap untuk mengetes lagi. Ups. Nah, kita tes lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di sini terbaca 8,09. Ya, kita bulatkan aja 8,1 volt. 8,1 volt berarti ini bisa kita simpulkan dia pakai yang 9 volt. Sambil menunggu ini ya, dia panas, kita oleskan flux ke ini ya, ke masing-masing LED-nya. Kemudian kita taruh PCB LED-nya di atas pemanas. Kita hitung dulu berapa sih LED yang dipakai. Nah, setelah kita hitung ternyata dia pakai 40 buah LED. Kita oleskan timah cair secukupnya di masing-masing tempat LED-nya. Kita lanjutkan untuk pemasangan LED-nya. Ini ingat kakinya, kaki LED-nya jangan sampai terbalik ya. Nah, alhamdulillah ini udah kepasang pada tempatnya. Dan sekarang kita panasi ya. Nah, ini ya, sambil nanti kita tekan, kita rapatkan ke permukaan pemanas. Nah, jangan lama-lama ya. Jika timahnya udah cair dan LED-nya sudah berada di tempatnya, langsung kita apa ya namanya, ganti posisinya. Jadi biar LED-nya nanti tidak rusak karena terlalu kepanasan. Kita geser. Jadi kalau misalnya ada LED yang melenceng dari tempatnya atau ada timah yang agak meluber, kita geser-geser.
Ini seperti ini ya, ini ada timahnya yang agak keluar dari tempatnya, kita geser. Nah, jika udah dirasa udah lengket, timahnya udah matang, nah kita tunggu dingin sejenak. Nanti baru kita tes menggunakan LED tester. Minusnya di sini dan plusnya di sini ya. Kita tes, bismillah. Nah, ini ternyata dia tidak nyala. Tidak nyalanya ini dia putus jalurnya. Kita coba di sini. Nah, ini di sini ternyata dia nyala, sobat solder. Nah, ini semua LED-nya udah nyala dan nyalanya itu udah merata. Tidak ada LED yang lebih dominan daripada LED yang lain. Nah, ini kita simpulkan ini udah siap. Nah, kita tinggal menjumper aja jalur yang putus itu dan berikut kita akan jumper. Nah, ini udah nyala semuanya. Nah, ini dia sobat solder, hasil pemasangan LED-nya udah nyala merata. Dan mohon maaf ini ada coret-coret, ini saya tandai karena tadi waktu pemasangan LED-nya itu ada kesalahan teknis hingga LED ada 16 biji itu dia rusak dan saya harus menggantinya kembali. Dan ini ada jumperan juga, ini adalah kesalahan teknis tadi waktu pelepasan PCB LED ini. Nah, tadi dia kena ketok ternyata di pinggiran sini. Saya tidak sengaja mengetoknya dan jalurnya itu putus. Nah, ini kita jumper lagi dan udah bisa nyala. Dan sekarang kita akan pasang ke casingnya. Nah, ini tadi juga mesinnya saya lepas dan kita melakukan pengecekan solderan di bagian bawah PCB LED-nya dan ya masih aman ternyata. Kita pasang kembali mesin lampunya ini ke casingnya, ke jalurnya. Ya, pastikan sudah mantap posisinya. Seperti ini ya. Dan kita pasang juga PCB-nya. Ingat ini di sini ada kutubnya, di sini positif dan negatif. Ada tulisannya ya. Di sini ada positif, di sini ada negatif. Jangan sampai kebalik. Ini disesuaikan juga, dicocokkan di sini positif dan di sini negatif. Karena kalau kebalik, ini LED-nya bisa rusak. Nah, ini karena agak susah masangnya, jadi kita dorong PCB bagian bawah ini, kita dorong sedikit hingga terangkat dan kita masukkan soketnya, kita masukkan ke lubangnya ya, seperti ini ya sobat solder. Dan kita pastikan dia sudah masuk ke tempatnya. Terus kita tinggal memencet atau menekan PCB LED-nya hingga masuk ke jalur heatsinknya. Ini ya, agak keras memang, harus sedikit dipaksakan ya. Kita akan menekannya, jangan tekan LED-nya, kita tekan di luar LED-nya. Nah, ini udah terpasang secara merata ke tempatnya. Dan ini nanti kita tes lagi. Di sini saya masih menggunakan LED tester untuk menguji lampu ini sebelum kita colokkan ke PLN. Nah, ini ya, kita sebelum pasang drat lampunya kita tes dulu. Bismillah.
Nah, ini nyala ya sobat solder. Nah, sekarang kita tinggal pasang drat lampunya. Oke, sebelum kita patenkan dratnya ini, kita tes dulu ke tegangan listrik. Kita tes langsung ke jalur PLN. Bismillahirrahmanirrahim. Dan boom, alhamdulillah udah nyala. Sekarang kita akan mengencangkan dratnya ini biar nanti dia tidak mudah lepas. Oke, kita tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berhasil sobat solder, dan ini dia hasil titiknya. Sekarang lumayan sudah siap kita lem kembali. Di sini saya menggunakan lem dengan merek Tianmu. Baik sobat solder, ini udah saya oles lemnya. Cukup di pinggiran ini ya, dinya saja ya, di pinggiran casingnya. Ini seperti ini ya. Kalau mau kasih full, keliling full boleh, tapi di sini saya tidak kasih full. Di sini hanya di sekitar sini, terus di pinggir sini juga, dari sini sampai sini. Nah, untuk cara ngolesnya di sini saya tidak videokan. Saya rasa teman-teman sudah paham lah cara mengoles lem. Kemudian kita apa ya namanya, kita tutup kembali seperti ini ya. Nah, ini udah siap, kita tes lagi. Nah, sekarang kita colokkan ke listrik. Bismillah. Nah, alhamdulillah udah nyala. Dan demikian sobat solder, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.